Sementara itu, pasca ratusan warga lingkungan RT 3 RW 3 Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur terpapar COVID-19, sejumlah warga kini menerima vaksinasi massal. Ditargetkan 300-400 warga menerima vaksin selama 2 hari pelaksanaan hingga 3 Juni esok. Sebagai upaya penanggulangan zona merah pasca 111 warganya terpapar COVID-19, pemerintah memberikan vaksinasi kepada ratusan warga RT 3 RW 3 Kelurahan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu pagi. Ditargetkan 300-400 warga yang dinyatakan negatif COVID-19 berusia 18 tahun serta tidak memiliki penyakit bawaan menerima vaksin selama 2 hari pelaksanaan hingga 3 Juni esok. Per 31 Mei 2021, masih ada 92 warga yang dirawat baik di rumah sakit ataupun di Wisma Atlet. Mikrolockdown pun masih dilakukan di wilayah ini hingga 14 Juni mendatang. Diberikan informasi, kami sangat senang karena kemarin ya itu tadi pada bader, warganya pada bader. Jadi anjuran pemerintah, ayo ikuti anjuran pemerintah, pakai masker, protokol kesehatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mulai menggelar vaksinasi bagi warga pralansia berusia 50 hingga 59 tahun sejak 29 Mei lalu. Kelompok usia ini dinilai paling rentan kedua setelah kelompok usia 60 tahun ke atas. Dinas Kesehatan DKI Jakarta memberikan syarat bagi penerima vaksin, yakni hanya perlu membawa KTP DKI Jakarta atau surat keterangan domisili di DKI Jakarta bagi KTP non-DKI. Selain vaksinasi pralansia, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga memulai vaksinasi tahap ketiga dengan sasaran masyarakat rentan dengan kategori RW kumuh di DKI Jakarta. Di Balai Kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar program vaksinasi gelombang ketiga bagi pekerja media. Program vaksinasi ini dimulai tepat pukul 8 pagi. Dibandingkan dengan program vaksinasi tahap sebelumnya, kali ini tidak banyak pekerja media yang terlihat hadir untuk mengikuti vaksinasi kali ini. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyetujui vaksin Corona Sinovac untuk penggunaan darurat. Sinovac menjadi vaksin besutan Tiongkok kedua yang mendapatkan izin dari WHO. Dengan pemberian izin ini, WHO memberikan kepastian negara penyandang dana, lembaga pengadaan dan masyarakat bahwa vaksin telah memenuhi standar persyaratan internasional terkait keamanan, efikasi, dan manufaktur vaksin. Sebelumnya pada bulan lalu WHO telah memberikan persetujuan penggunaan pada vaksin Sinovac. WHO juga telah memberikan persetujuan penggunaan darurat pada beberapa vaksin lainnya, yaitu Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca yang diproduksi di Korea Selatan, India, serta Uni Eropa. Hal ini juga membuka jalan agar vaksin Sinovac masuk dalam skema COVAX yang memang bertujuan untuk memberikan akses dosis vaksin yang adil ke seluruh dunia. Tim Liputan CNN Indonesia.